له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirun awal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini. Inilah dia daurah kita yang kedua pada kesempatan pekan yang berbahagia ini. Masih di dalam kaidah-kaidah penting mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita al-fiqh fid din, pemahaman tentang agama ini. Karena itu tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya baik, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Baik, malam ini akan kita ambil istilah-istilah sunnah atau definisi-definisi sunnah di dalam disiplin-disiplin ilmu Islam. Tadi malam kita sudah mengambil makna sunnah yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini akan kita ambil silahkan dilihat pada halaman yang ke-10. Dikatakan di sini, adapun pendapat para ulama usul fikih bahwa makna sunnah adalah perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan namun tidak bersifat wajib. Sekali lagi, sunnah menurut ulama usulul fiqh, perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan namun tidak bersifat wajib. Jadi disuruh tapi tidak wajib. Apa kata mereka? Menyebutkan ma talaba syari'u fi'luhu talaban ghairu jazim. Apa yang dituntut oleh syariat mengerjakannya tetapi tidak wajib. Jadi disuruh mengerjakan tapi enggak wajib. Ini menurut istilah ulama usulul fiqh. Baik, keterangannya. Definisi ini adalah istilah baru. Nah, ingat ini. Definisi ini adalah istilah baru lahir belakangan. Karena ingat, ya, sebelum Islam belum ada istilah para hadirin. Jadi Islam itu dulu ada, baru melahirkan istilah. Sebagaimana disebut oleh para ulama kita. Kapan muncul istilah apa itu salat, apa itu zakat, apa itu puasa? Ini munculnya belakangan. Apa kata di sini musannif mengatakan? Untuk membedakan antara sesuatu yang hukumnya fardu dan yang tidak fardu. Adapun istilah yang paling dahulu, istilah tadi malam, sunnah di dalam hadis itu apa? Seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa perintah dikerjakan, berupa larangan untuk ditinggalkan. Itu makna dari sunnah di dalam hadis. Bahkan lebih dominan, lebih khusus lagi dalam hadis itu kalau disebut sunnah untuk dikerjakan. Ya, dalam hadis kalau disebut sunnah berarti untuk dikerjakan. Ini dia dalam istilah hadis. Baik, di sini istilah usul fikih
apa yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak bersifat wajib. Definisi ini adalah istilah baru lahir belakangan untuk membedakan antara suatu yang hukumnya fardu dan yang tidak fardu. Definisi tersebut akan dijelaskan kemudian insyaallah taala. Ini dia definisi sunnah atau istilah sunnah dalam ilmu usulul fikih. Ingat, ini istilah belakangan. Baik. Istilah yang ketiga. Karena yang kedua baru usul fikih. Yang pertama istilah sunnah di dalam hadis. Kemudian selain definisi yang telah disebutkan, sunnah juga dapat didefinisikan dengan lawan dari bid'ah. Sunnah lawannya apa? Bid'ah. Definisi ini muncul setelah generasi para sahabat. Tepatnya setelah terjadinya bid'ah dalam ajaran Islam. Kita tanya sekarang, mana lebih dahulu, sunnah atau bid'ah? Ya sunnah lah. Jadi sunnah ya, bid'ah itu istilah belakangan. Maka Nabi SAW menyebutkannya dalam khutbah itu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah perkara-perkara baru. Berarti yang lama itu yang mana? Yang sunnah, yang baru itu itulah bid'ah. Nah, ulama mendefinisikan apa itu sunnah lawan bid'ah. Ini muncul kapan? Tepatnya setelah terjadi bid'ah di dalam ajaran Islam dan tersebarnya hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Imam As-Suyuti rahimahullah menerangkan, kata sunnah disebutkan sebagai lawan dari kata bid'ah. Halaman ke-10 Mas ini. Halaman ke-11 dikatakan fulan berada di atas sunnah. Misalkan pekeris sunnah. Ya. Bagaimana pakaian itu? Oh, pakaian itu sunnah. Kan ini yang istilah yang banyak sekarang ya. Bagaimana ini? Ngombe kuna sekdeso, oh sunnah ya. Ngombe kuna Tuan Mardi, oh sunnah ya. Nah, ini istilah berkembang sekarang gitu ya. Baik. Kalau istilah Wahabi itu sudah luntur sudah itu. Nah, ya Wahabi ya. Dikatakan apa? Oh, sunnah dia. Apa maknanya ini? Apabila ia beramal sesuai dengan contoh Nabi. Maka ini kalimat berat nih, kalimat sunnah nih. Kalimat sunnah ini kalimat berat. Dikatakan ya, apabila ia beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik amalnya itu telah termaktub di dalam Al-Qur'an maupun tidak termaktub dalam Al-Qur'an tetapi ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan fulan di atas sunnah ketika amalnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dikatakan fulan berada di atas bid'ah apabila beramal dengan cara yang menyelisih Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah yang kedua, yang ketiga. Dalam malam ini istilah yang kedua. Istilah pertama istilah ulama usulul fikih. Dituntut oleh syariat mengerjakannya tetapi tidak wajib. Sekedar disuruh tetapi tidak wajib. Yang kedua, sunnah lawannya apa? Bid'ah. Baik, seiring perjalanan waktu dan terpetakannya ajaran Islam ke dalam beberapa disiplin ilmu, muncul ilmu akidah, ilmu tauhid, muncul ilmu fikih, muncul ilmu hadis, muncul ilmu usulul fikih.
maka lahirlah definisi dan istilah baru untuk mengakomodasi disiplin ilmu tersebut. Jadi supaya punya istilah masing-masing. Salah satunya berkenaan dengan lafaz sunnah yang akan dibahas secara luas dalam buku ini, berikut pemaparannya. Nah, ini dia. Jadi sekarang dirincikan mana dia istilah-istilah sunnah atau makna sunnah dalam disiplin ilmu. Ulama hadis apa definisi sunnah? Ulama usul apa definisi sunnah? Ulama fikih apa definisi sunnah? Ulama akidah apa definisi sunnah? Baik. Pertama, sunnah menurut ulama hadis. Menurut para ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan. Nah, kalau kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, berarti kita mengatakan qala Rasulullah, berarti itu itu namanya sunnah qauliyah. Ucapan. Baik. Perbuatan, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Sunnah apa namanya ini? Fi'liyah, perbuatan. Maka itu dikatakan sunnah. Kemudian maupun ketetapan atau persetujuan. Contoh, Nabi setuju mendengar sahabatnya waktu baca doa iftitah. Apa kata sahabatnya? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini sahabatnya coba-coba loh ini baca ini para jamaah. Begitu didengar selesai sholat, Nabi tanya, siapa yang ngomong tadi itu? Takut sahabat nih. Dia ketemiak-miak ini katanya. Jangan-jangan kita buat-buat ini katanya. Siapa yang ngomong tadi? Katanya, saya Rasulullah. Aku lihat sekian puluh malaikat berlomba-lomba mencatat ucapannya. Nah, berarti apa? Nabi tidak melarang. Berarti namanya itu namanya sunnah persetujuan. Sama dengan apa? Bangkit dari ruku. Sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu. Ada yang mengatakan apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Begitu didengarnya, siapa yang ngomong begini tadi katanya? Kaget sahabat nih. Saya Rasulullah katanya. Aku lihat 30 sekian malaikat mencatatnya tadi. Nah, ini enggak ada dari Nabi, tapi Nabi mengakui, menetapkan, itu sunnah takririyah. Nah, jadi orang nggak bisa berdalil pakai ini, mengatakan apa? Lo masa kita nggak boleh buat-buat katanya? Ini sahabat aja buat-buat katanya. Nah, kita ini jadi sahabat apa enggak? Nah, jadi di zaman Nabi itu ada beberapa hal yang diakui oleh Nabi, itu namanya sunnah persetujuan. Nah, ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, para pemirsa yang dimuliakan dan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk juga ciri-ciri fisik. Ciri fisik Nabi tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu rendah. Berarti ini namanya juga apa? Menurut ulama hadis. Rambut Nabi tidak lurus, tidak juga keriting. Polak ai. Nah, menurut ulama hadis sunnah. Tapi bukan itu yang tersebut dalam hadis. Kalau dalam hadis sekarang, masa harus rambutnya ikal baru dia sunnah? Ini sunnah orang ini, kenapa? Rambutnya polak ai katanya. Enggak lah. Nah, ini menurut ulama hadis. Jadi hatta ciri-ciri fisik Nabi itu dikatakan sunnah.
atau dikatakan hadis, atau dikatakan apa? Hadis. Dan akhlak yang Allah ciptakan pada diri beliau ini menurut ulama al-hadits ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah, kata mereka. Jadi apa saja yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat bentuk tubuhnya, akhlaknya yang pemalu, itu menurut ulama hadis semuanya namanya sunnah. Baik. Yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih dan fikih. Ini antara usul dan fikih tidak bisa dipisahkan. Usul itu pondasinya, fikih itu bangunannya. Menurut para ulama usul fiqh dan fikih, sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini lahir karena menurut disiplin ilmu fikih dan usul fikih, sunnah ditinjau sebagai salah satu dalil syariat. Sementara dalil itu bersumber dari ucapan, bersumber dari perbuatan, atau dari ketetapan beliau. Nah, ini menurut usul fikih. Menurut usul fikih. Ringkasnya apa? Sunnah menurut ilmu usul fikih adalah yang bukan dari Al-Quran, tetapi yang datang dari Nabi. Itu ringkasnya. Apa sunnah menurut ulama usul fikih? Yang tidak datang dari Al-Quran atau selain dari Al-Quran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan ad-dalilu al-aslu al-kitabu was sunnah, kata ulama usul fikih. Dalilnya adalah, asalnya adalah, pokoknya adalah Alkitab, Al-Quran was sunnah. Inilah dia hadis, ya, yang bukan atau selain dari Al-Quran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran. Nah, itu usul fikih. Nah, sekarang ulama fikih apa? Akan halnya para ulama fikih, selain definisi tersebut, mereka juga mempunyai definisi yang lain tentang sunnah. Apa kata mereka? Yaitu salah satu hukum fikih yang berarti mustahab atau mandub, apabila dikerjakan membuahkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak menyebabkan dosa. Nah, ini yang paling sering kita dengar di masyarakat. Sunnah dikerjakan dapat pahala, sunnah ditinggalkan tidak dapat dosa. Lantas apa kata mereka? Ini sunnah ditinjau dari hasil. Hasil mengerjakan sunnah dapat pahala. Tidak mengerjakan sunnah tidak dapat apa-apa atau tidak dapat dosa. Baik. Mereka menjadikan istilah sunnah sebagai salah satu dari hukum taklifi. Nah, ingat, dalam ilmu usul fikih, hukum beban bagi kita itu ada 5. Perhatikan yang poleng. Hukum beban itu ada 5. Bukan beban fisika ini. Beban dalam agama namanya taklif. 1 wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh. Ini namanya ahkamut taklifiyah al-khamsah. Hukum taklif yang 5. Yang hukum Allah Azza wa Jalla enggak lepas dari yang 5 ini untuk manusia. Ada hukum bisa hukumnya wajib, ada hukum bisa hukumnya sunnah, ada hukum bisa mubah, ada hukum bisa sunnah, ada hukum bisa makruh. Maka kalau kita melihat istilahnya ulama fikih dan usulul fikih itu, ini lebih dekat kepada klasifikasi hukum, yaitu apa? Mengkelas-kelaskan hukum.
memisahkan hukum antara yang satu dengan yang lain. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Sholat rawatib hukumnya apa? Sunnah. Lemudi. Baik. Nah, ini dia hukum taklif yang 5. Lalu dikatakan di sini, kata mustahab terkadang disebut ucapan mandub dan sunnah. Kata sunnah ini yang paling banyak sinonimnya persamaan. Bisa dibilang sunnah, satu. Bisa dibilang mandub. Apa? Mandub. 3, bisa dikatakan mustahab. Apa? Mustahab. Yang keempat, bisa dikatakan muraghab. Muraghab, dianjurkan. Ini yang paling banyak sinonimnya, Mami Muslihin. Ada sunnah, ada mustahab, ada mandub, ada muraghab. Baik. Nah, ini dia definisi yang ada dalam disiplin ilmu agama. Istilah ulama hadis, istilah ulama fikih, istilah ulama usulul fikih, dan istilah ulama ul aqidah. Nah, kalau istilah ulama ul aqidah masuk ke definisi yang kedua tadi. Selain definisi disebut disunahkan dapat berarti lawan dari bid'ah. Nah, itu dia. Jadi menurut ulama akidah, sunnah lawannya apa? Bid'ah. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Baik. Dan saya tegaskan di sini. Ketika ulama fikih mengatakan sunnah lawan dari apa? Wajib, tidak punya pengaruh dalam masalah praktik. Maknanya apa? Ulama fikih ketika menyebutkan hukumnya sunnah, bukan berarti mereka itu apa? Bukan berarti mereka itu akan mengentengkan yang hukumnya tidak wajib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung MKH TV, Media Sunnah Lombok, Hijrah TV, Ghuraba Muscat, Sahabat Muslim TV, Yufid TV, Rifkan TV, Rinjani TV. Jadi para ulama fikih ketika menyebut sunnah lawannya wajib, ini tidak berpengaruh dalam masalah praktik, tidak membedakan dalam masalah praktik. Jadi tidak ada mereka mengatakan kalau yang hukumnya wajib perhatikan, yang hukumnya sunnah nggak apa-apa ditinggalkan. Seperti yang banyak beredar di pemahaman kita, kalau dia sunnah, kan sunnah katanya. Satu. Kalau di makruh, kalau sunnah bilang, kan sunnah, bakalan ditinggalin. Tapi begitu berbicara, ini makruh, bakalan dikerjakan. Ingat ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir, dzaka rajulun su. Orang biasa meninggalkan witir itu orang yang buruk, orang jelek. Nah, witir menurut Imam Ahmad hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Tapi beliau mengatakan siapa yang biasa meninggalkan sholat witir, dzaka rajulun su, itu laki-laki buruk, orang jelek, tidak sah menjadi saksi. Makanya perlu dipilih para jamaah, kalau saksi-saksi nikah ini ketua witir apa enggak, tanya dulu. Ini suka witir apa tidak? Kalau enggak witir enggak sah nih. Supaya orang jangan mengentengkan apa? Sunnah. Baik. Habislah definisi sunnah di dalam istilah-istilah para ulama kita. Sekarang kita ambil masalah yang kedua, yaitu memahami sunnah secara proporsional. Apa yang dimaksud dengan proporsional? Mungkin kita bertanya. Disebutkan
di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksud dengan proporsional adalah mendefinisikan sunnah secara seimbang, memahami sunnah itu secara seimbang, sebanding, ya, rapi. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kita tentu tidak bisa menolak kenyataan bahwasanya pemahaman mayoritas umat Islam saat ini tentang sunnah sebatas yang kita sebut tadi. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Berarti nggak dapat apa-apa kan? Ya, dosa tidak, pahala juga tidak. Secara hitung-hitungan matematika rugi apa untung? Rugi dong. Rugi. Ya. Jadi pemahaman mayoritas masyarakat kita, sunnah itu adalah apa? Mustahab. Jika dilaksanakan membuahkan pahala, jika ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Nah, pemahaman ini jelas sekali terbentuk dari definisi yang lazim diberikan oleh para ulama fikih dan ulama usulul fikih. Nah, ini yang paling banyak berkembang di masyarakat kita, sehingga banyak cenderung orang meremehkan apa? Sunnah ketika ditinjau hukumnya wajib. Karena apa? Istilahnya misalkan kalau istilah barang kita ini, setiap orang yang pakai odol pasti apa Pepsodent udah. Meskipun mereknya macam-macam gitu ya. Setiap yang pakai motor Honda. Nah, ini dia. Jadi sehingga nanti air-air yang mahal itu pokok motor-motor yang mahal tuh apakah Honda katanya. Apa engkau pakai Honda? Padahal ada yang pakai motor Harley. Nah, ya, yang miliaran itu. Nah, jelaskan tidak sebanding para jamaah. Maka pahami sunnah itu dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang seimbang, pemahaman yang tepat. Ini yang perlu kita luruskan di masyarakat kita, sehingga tidak ada kecenderungan orang meremehkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan di sini, kita harus ingat dan mengingatkan sesama kaum muslimin bahwa definisi di atas muncul belakangan. Dikerjakan dapat pahala, tidak dapat dosa. Ini istilah apa? Ya. Para ulama merumuskan demikian untuk menjelaskan salah satu tingkatan hukum taklif dalam ilmu fikih yang kita sebut tadi. Ya. Hukum yang dibebani oleh Allah bagi kita itu enggak lepas dari berapa? 5. 1 wajib, 2 mustahab, 3 manduh, 4 makruh, 5 mubah. Mengingat fikih salah satu disiplin ilmu tersendiri, sehingga kita tidak boleh menafsirkan lafaz sunnah dalam hadis Nabi, dalam athar sahabat, serta athar atau ucapan para ulama dan imam yang mulia dengan definisi mustahab semata. Anda bisa nih para jamaah. Jadi jangan pakai, oh kan sunnah kata hadis. Jadi kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak dapat dosa. Tidak. Kalau istilahnya para ulama kita, setiap buku itu punya istilah tersendiri. Tidak bisa satu kalimat ditafsirkan sama semua. Contoh kita ambil, ya, di dalam ilmu hadis, kalau diucapkan hadis muttafaqun alaih, pasti maksudnya apa?
Bukhari, Muslim. Tapi dalam istilah beberapa kitab fikih muttafaqun alaih itu bukan artinya Bukhari Muslim loh para jamaah. Nah, lain maknanya. Maka demikian juga kalimat sunnah ini. Jangan sampai nanti ulama fikih bilang sunnah, begitu baca hadis kita pakai istilah ulama fikih memaknai hadis. Jadi lihat dulu konteksnya di mana dan bagaimana. Kalau hadis mengatakan demikian, oh berarti ini sunnah menyeluruh. Tapi ulama fikih mengatakan sunnah, oh berarti ini hukumnya tidak wajib. Kemudian ulama hadis mengatakan sunnah, berarti maksudnya apa? Ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing punya istilah. Jangan sampai istilah terkenal di masyarakat itu yang kita pakai mendefinisikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya terjadilah penggampangan, terjadilah peremehan terhadap praktik ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya ini istilah yang mengakar. Ya, sudah berurat berakar atau mendarah mendaging. Akhirnya setiap sabda Nabi sunnah dianggap apa? Kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Baik. Sebab makna sunnah menurut mereka cakupannya lebih luas daripada definisi ulama fikih. Bahkan istilah ini menurut mereka mencakup hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang yang sebelumnya kafir kepada Allah. Kata-kata sunnah. Ini kata-kata sunnah ini besar. Jadi jangan kata-kata sunnah itu dipersempit. Kalau mengistilahkan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa, ini istilah sempit. Istilah apa? Sempit. Istilah luas itu seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Baik, kita dengar ucapan Al-Imam Ibnu Hajar. Ini ulama Syafi'iyah para jamaah ini. Atau Ibnu Rajab Al-Hambali begitu. Ibnu Rajab berkata, sunnah adalah jalan atau cara yang harus ditempuh. Dengan demikian, sunnah itu mencakup sikap berpegang teguh pada apa-apa yang telah dicontohkan Nabi SAW dan dipraktikkan oleh khulafa ar-rasyidun. Contohilah apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh khulafa ar-rasyidun. Baik dalam hal akidah. Dalam hal apa? Akidah. Atau amaliyah, perbuatan. Atau qauliyah, ucapan. Inilah dia sunnah secara sempurna atau paripurna. Ini nama sunnah. Jadi kalau ada sunnah dalam hadis, sunnah menyeluruh. Tapi kalau baca kitab fikih, lain maksudnya ya. Baca kitab hadis lain maksudnya, baca ilmu usulul fikih lain maksudnya. Tapi baca hadis dan ini kita akan baca terus, berarti sunnah adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara para khulafar rasyidun dalam akidah. Berarti akidah Nabi, sunnah Nabi. Akidah sahabat, sunnah Nabi. Ya. Cara Nabi salat berarti apa? Sunnah Nabi. Cara Nabi berpuasa, sunnah Nabi. Cara Nabi haji, sunnah Nabi. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, sunnah Nabi. Baik. Jadi disebut sunnah secara mutlak, inilah maknanya. Tapi disebut ini hukumnya sunnah. Baru dia itu. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa.
Tapi sunnah Nabi. Bisa itu adalah akidah, bisa itu adalah ibadah, bisa itu ucapan, bisa itu perbuatan. Baik. Oleh sebab itu setiap kali ulama salaf menyebut lafaz sunnah, maka yang dimaksudnya tidak lain makna sunnah yang sempurna dan mencakup semua hal di atas, akidah, ibadah, perbuatan maupun ucapan. Definisi sunnah dalam perspektif demikian diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Fudail ibn Iyad. Berarti definisi sunnah yang lengkap itu memang definisi zaman dahulu, zaman salaf. Adapun dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat dosa, belakangan. Dan ingat sekali lagi, tidak ada maksud mereka yang mengkelas-kelaskan hukum itu meremehkan pengamalan apa? Sunnah. Tidak ada maksud. Kita saja ini yang salah, Pak. Salah faham. Berangkat dari kurang cintanya kita kepada Nabi. Berangkat dari apa? Kurang cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita cinta, nggak usah disuruh, lihat aja dikerjakan. Lihat sahabat itu loh, yang sedang sholat pakai Nabi buka sandal, semua ikut buka sandal, padahal dia sedang sholat. Nah, sudah juga saya bawakan satu hadis. Ketika tamu dari Bahrain datang, nginap di tempat Nabi SAW, Nabi wudu. Begitu Nabi SAW wudu, langsung diambil bekas wudu Nabi, digosok ke badannya, apa semuanya. Loh, kenapa kalian lakukan itu? Karena kami cinta kepada engkau, mudah-mudahan Allah mencintai kita, katanya. Karena kami cinta kepada engkau, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, maukah engkau aku tunjuki yang lebih baik dari itu? Ya, mau apa tidak? Kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, yaitu engkau lakukan 3 perkara. Nah, disuruh oleh Nabi SAW praktik. Itulah yang lebih dicintai. Taib. Jadi ingat, istilah sunnah yang sempurna ini istilahnya ulama apa? Salaf. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri tabi'in, Al-Imam Al-Auza'i, Fudail ibn Iyad. Baik. Di kalangan generasi salaf, penyebutan sunnah dalam bahasan akidah memiliki cakupan yang luas dan menyentuh semua perkara agama. Karena itulah saat para ulama salaf dan imam-imam besar kaum muslimin menulis kitab, banyak mereka menamakan kitabnya dengan kitab sunnah. Contoh, Imam Ahmad menulis dalam akidah, termasuk dalamnya akhlak, termasuk di dalamnya ibadah. Apa beliau punya kitab? Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Al-Imam Al-Barbahari punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Jadi para ulama-ulama besar kita ini menulis kitab mereka, menamakan kitabnya apa? Kitab Sunnah. Dalam kitab-kitab tersebut dibahas permasalahan akidah yang apabila menyelisihinya dihukumi kafir. La ilaha illallah. Dinamakan kitab mereka Nah, sekarang kita mau definisikan dengan definisi ulama fikih. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dapat dosa. Sementara ini akidah. Baik. Contoh kitab Sunnah karya Imam Ibn Abi Asim, As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah karya Imam Al-Marwazi, ya, dan yang lainnya. Baik.
Jadi sungguh keliru. Nah, ini para jamaah, sungguh keliru jika lafaz sunnah yang disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam athar atau perkataan salaf dimaknai dengan sunnah menurut disiplin ilmu keliru. Sungguh keliru nih para jamaah. Bahkan kekeliruannya bisa fatal. Dan ya, karena berpotensi pada penyimpangan dari hukum syariat tadi. Akidah sunnah, ayo coba ya, sunnah, oh ini kan akidah sunnah ini katanya, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan. Sementara perkara apa? Akidah. Nah ini dia. Jadi fatal sekali memaknai sunnah itu ya, di dalam hadis, di dalam ucapan sahabat, di dalam ucapan para tabi'in, kalau dimaknai sunnah itu dengan istilah ulama fikih atau ulama usulul fikih, fatal ompoleng, bahaya. Niscaya kita akan tinggalkan banyak agama ini di saat orang sekarang melalaikan apa? Sunnah. Baik, itu dia berkaitan dengan istilah-istilah dari kalimat sunnah dalam beberapa definisi yang dibawakan oleh para ulama dari masing-masing disiplin ilmu. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini para hadirin. Jadi mudah-mudahan kita bisa meluruskan di masyarakat kita ini pemahaman makna apa? Sunnah ini, supaya jangan terkesan meremehkan atau mengentengkan, apalagi mencela. Insyaallah besok malam kewajiban atau dalil wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu indallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, langsung kita buka sesi tanya jawab. Silakan Om Poleng. Ada pemahaman hadis kullu bid'atin dhalalah yang artinya sebagian bid'ah itu ada sesat. Bukan setiap atau bukan semua bid'ah itu sesat. Baik. Sebagian. Baik. Bagaimana pemahaman yang mengatakan ketika memahami hadis kullu bid'atin dhalalah? Jadi kullunya bukan semua. Karena mereka mengatakan ada kullul jami', kullul jama' katanya. Ada kullu semua, ada kullu jama' katanya. Pertama para hadirin, jangan kita pernah mengajar Nabi ilmu nahwu. Jangan pernah mengajar Nabi ilmu bahasa Arab, karena dialah yang mengajarkan bahasa Arab itu Rasulullah SAW. Orang yang paling fasih mengucapkan dhad, orang yang paling fasih berbahasa. Dia yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kelanjutannya wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang kalau dimaknai sebagian bid'ah itu sesat, berarti sebagian sesat itu di neraka. Ada yang sesat tidak di neraka. Satu. Yang kedua, kalau dia berdalil dengan ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Ini ayat ini menunjukkan gak semua dihancurkan. Kita katakan lihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya yang hancur itu yang diperintah. Semua yang diperintah untuk menghancurkannya yang luar perintah itu tidak hancur. Sekarang kullu bid'atin dhalalah, yang bid'ah saja yang sesat. Kalau enggak bid'ah ya enggak sesat, karena kullunya berkaitan dengan bid'ah, bukan kullunya termasuk sunnah. Baik, suruh dia mengartikan ayat kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti apa? Mati. Oh, enggak semua yang bernyawa mati. Ada yang mengatakan demikian? Enggak ada. Kalau ada mengatakan demikian, insya Allah enggak dibaca di atas kuburan waktu talqin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya,
Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Baik, kita baca dulu dari pemirsa di sini. Dalam hal melaksanakan sunnah, lebih afdal mana? Hujan pakai payung ke masjid ikut berjamaah dengan salat berjamaah ke rumah bersama keluarga. Kalau ditanya masalah hal ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbu an tu'taru khassahu. Allah tuh senang didatangi keringanannya. Berarti lebih afdal salat di rumah. Ukuran besarnya basah kita. Kalau rintik-rintik kan enggak hujan, namanya baru gerimis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salat sunnah rawatib afdalnya dikerjakan di rumah atau di masjid? Kita katakan bahwasanya afdalu salatil mar'i fi baitihi. Salat yang paling afdal bagi seorang di mana? Di rumah, kecuali salat wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Mardi. La ilaha illallah. Langganan request. Jadi kenapa kita saling takji dengan sunnah dengan orang bidah? Dia kalau dia lihat kita takut dia orang sunnah, ini tokohnya sunnah ya. Jadi kita juga kalau kita lihat, oh ini tokohnya bidah. Jadi bagaimana cara kita menghadapi diri? Bagaimana menghadapi ini? Hadapi dengan tenang. Hadapi dengan ilmu. Ya. Karena ingat ya, kita dilarang kumpul di saat melakukan yang salah. Tapi di saat ada tidak salah, silakan duduk, mungkin bisa memberi nasihat. Atau ada hubungan dunia, tidak ada masalah. Tapi di saat mengerjakan yang salah, enggak boleh. Ya, dia sedang kumpul-kumpul merokok, enggak boleh ikut, nanti kena asapnya nanti. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah setiap salat sunnah harus membaca surah setelah Al-Fatihah? Kita katakan enggak harus, tetapi itu adalah sunnah hukumnya. Nah, kan? Sunnah hukumnya. Ingat, ketika kita menyebut hukum berarti pembedaan. Kalau Fatihah rukun. Fatihah apa? Rukun. Karena Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Kita angkat satu penelpon dulu. Ya, halo. Halo. Ya, halo, dari mana? Dari Kalimantan Timur. Dari Kaltim, silakan pertanyaannya. Ya. Ini Pak Ustadz yang mau ditanyakan dari Kalimantan Timur. Ya, silakan pertanyaannya Bapak, pakai telepon, jangan tunggu TV-nya. Ya Pak, ini saya nama terlebih dahulu. Pertanyaannya Bapak, kita butuh pertanyaannya, beri cepat. Ya. Pertanyaannya langsung. Ya, ini saya bertanya banyak orang bilang kan, pertanyaannya ya ini Pak, begini, kalau kita berobat istilahnya kan ada yang namanya rumah sakit, ada juga orang tua yang di kampung, itu banyak orang mengatakan musyrik atau menduakan Tuhan gitu. Nah, mohon penjelasannya kepada Pak. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya dari mana? Ya. Dari Mataram. Dari Mataram. Iya, iya. Mau tanya ini Pak Ustadz, kalau kita ada tahlilan orang meninggal gitu. Nah, kalau kita hadir diam saja enggak ngapa-ngapain tuh apa hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Iya. Pertama, sakit ke rumah sakit, boleh apa tidak? Boleh. Bahkan ini bentuk dari tawakal. Sekarang kalau sakit ke dukun bagaimana? Kalau ke dukun tidak boleh. Kenapa Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk. Tidak mengapa menjampi asal jangan ada syirik. Maka dukun-dukun itu kita harus cek dulu zikirnya, jampinya. Jangan sembarangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bagaimana sekarang kalau kita hadir di tahlilan diam-diam saja? Hadirnya kita yang sudah tidak benar. Kenapa? Memperbanyak jumlah orang yang berbuat sesuatu yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, lagi satu. Tadi ada ini dari jawab Ustaz.
La ilaha illallah. Dia baru masuk mualaf ini. Luar biasa nih. Rere Abu Waris nih. Kita bilang Ustaz, gimana caranya di teman-teman gitu kan. Mila. Beri semangat Ustaz. Pokoknya kalau pas kita sudah mau masuk Islam kita harus setengah hari sama dengan 500 tahun saya kira. Kalau satu hari sama 1000 tahun. La ilaha illallah. Bikin ngeri ya Ustaz. Bikin nunduk. Dia menerima dengan bagus, langkah senyum manis. Jadi mau kita unta merah nih Ustaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, pertama Haji Mardi, namanya dapat unta merah itu kan ada dua sebab diantaranya ya. Pertama, orang dengan sebab kita dia dapat hidayah. Nah sekarang, apakah dia senyum itu dapat hidayah kan kita nggak tahu. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi malam, orang berdakwah ada yang dapat petunjuk, dia tetap dapat pahala. Dia berdakwah orang nggak dapat petunjuk, dia tetap juga dapat pahala. Jelas Haji Mardi? Masya Allah, ini Haji Mardi dia ngitung keuntungan terus ini para jamaah. Allahu Akbar. Baik. Silakan bagi para pemirsa termasuk dari Niaga TV dari Surabaya ingin bertanya. Baik. Ustadz, istri saya berhijab syar'i alhamdulillah, namun berdosakah saya apabila ya mana harus mengenakan cadar katanya. Masya Allah. Jadi istrinya sudah pakai hijab tapi maunya pakai cadar. Kita katakan ya berilah dia anjuran dulu. Ya, beri dia anjuran. Ya. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah dalam hal ini kita kan. Karena memang hukum asal syariat kita ini adalah yaitu bagaimana orang menerima Islam itu tau'an, penuh ketundukan, bukan dengan paksaan. Wallahu taala ala wa alam. Ada boleh yang? Makruh itu kita kenal bila dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan dapat pahala. Terus sekarang tuh setelah kita mengenal ini berubah. Berubah katanya. Menjadi dibenci. Iya. Sebenarnya arti kata makruh itu asalnya dari mana? La ilaha. Kenapa kok artinya beda-beda gitu? Baik, barakallahu fikum. Kita ambil pertanyaan ini dulu baru kita jawab Om Poleng. Ya, halo. Halo? Ya, halo dari mana? Dari Dabo Singkep, Kepri. Oh, dari Kepri, Kepulauan Riau. Silahkan pertanyaannya. Iya. Halo, Pak. Iya. Ya, kami nak bertanya, kami kan dari kecil Islam. Tapi kami waktu dari kecil itu belum memahami yang namanya sholat 5 waktu. Jadi sholat kadang tidak. La ilaha illallah. Tapi sudah sekitar 20 tahun lebih umur ya 20 lebih lah. Taat kita. Taat gitu. Taat sholat. Iya. Sampai menunaikan ibadah haji sampai sekarang lah. Pokoknya tak ada lagi nama-namanya tertinggal 5 waktu. Sholat. Aku dengar Ustaz Abdul Somad ada namanya mengkodok. Iya. Tapi aku tidak dengar namanya dalil. Oh iya. Jadi dengarnya kodok tapi dalil nggak ada ya? Kemudian misalnya aku dengar kalau tidak ada tuntunan, tidak ada. Jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Macam mana ya? Macam mana? Jadi kami sudah sekarang ini selama saya mendengar dari Ustaz Somad, sekarang saya mengkodok terus, tapi aku belum begitu Yakin karena dalilnya nggak ada. Oh ya nggak ada linknya katanya. Baik, ditunggu ya jawabannya. Barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Baik, kita katakan pertama pertanyaan Om Poleng dulu ini. Dulu kita kenal makruh itu dikerjakan nggak apa-apa. Dikerjakan nggak apa-apa makruh. Tidak dikerjakan baru dapat pahala. Tidak dikerjakan dapat pahala.
dikerjakan nggak apa-apa. Oh, ndak ke dia padam tadi nih Om nih. Baik, kita katakan bahwasanya kita ini berusaha mengikuti manhaj salaf tuh kembali ke asli. Jadi yang kabur itu kita mau perjelas sekarang. Coba lihat kata-kata makruh, min kariha yakrahu, benci artinya. Nah, namun itulah dia lebih dominan definisi ulama belakangan. Sebagaimana istilah sunnah tadi. Ya, ulama belakangan makruh itulah dia. Tidak dikerjakan dapat pahala, dikerjakan enggak apa-apa. Tapi lihat kembalikan ke definisinya. Al-makruh al-mabghud. Al-makruh adalah yang dibenci. Yang dibenci. Bayangkan. Masya Allah, dibenci. Apa kata ulama usul fikih? Ma talaba syari'u tarkahu talaban ghaira jazim. Ya, apa yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya tapi tidak harus. Ini definisi belakangan semua. Hadapun definisinya para ulama ussalaf, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yang buruk di sisi Tuhanmu makruh, dibenci. Kemudian dalam suratul Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dijadikan kalian membenci kekafiran, kefasikan dan ini dia. Allah taala ala wa alam. Baik. Kemudian kedua dari Kepri tadi berkaitan dengan masalah qada salat. Ya, dikatakan ya oleh Ustadz katanya bahwasanya boleh diqadha katanya, tapi belum saya temukan link. Kenapa? Mengqadha salat sehabis waktunya tanpa uzur enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya hanya dua. Man nama an salatin aw nasiha. Siapa yang tertidur atau falyusalliha mata dzakaraha. Salatlah kapan ingat. Hanya itu yang punya link. Nah, ya. Yang lain itu pendapat iya, tapi dalilnya tidak ada. Baik, sekarang kalau seperti itu sekarang, berarti sahabat harus ngada salat juga. Karena dulunya dia kafir. Loh, kan orang kafir, masalahnya kita ini Islam. Kita jawab, orang kafir itu dituntut sholat juga sebenarnya para jamaah, dan dituntut mengucapkan la ilaha. Coba lihat dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk saqar? Qalu lam naku minal. Oh, kami enggak sholat dulu. Ini dalil Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti mengatakan bahwasanya orang kafir dituntut melaksanakan cabang-cabang syariat dan dituntut melaksanakan pokok syariat, yaitu la ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bolehkah kita buang angin? Kita katakan sebaiknya tidak menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Di usia berapa kalau laki-laki balik, wanita usia berapa? Usia tidak bisa mematok, tapi yang mematok ada salah satu ciri-ciri. Satu, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, balik sudah itu. Dua, haid bagi wanita. Tiga, laki perempuan mimpi basah, itu tanda pasti. Adapun apa tanda balik? Muncul ginian di sini katanya, itu belum tentu. Tanda balik, suaranya parau, garong, serak-serak basah katanya. Ya enggak, jangan-jangan pita suaranya rusak. Jangan-jangan dia sudah makan sambal. Oh, itu bukan ukuran. Allah taala ala wa alam. Ya, halo, silahkan dari Malaysia. Silakan pertanyaannya. Baik, terputus. Jika sunnah dapat menyatukan terutama sunnah dalam akidah, namun mengapa yang nampak akhir-akhir ini bukan bersatu, justru masih berpecah belah? Banyak komunitas mengatasnamakan dakwah, mohon penjelasannya. Kita katakan itu kebanyakan yang ikut hawa nafsu, dan sunnah dibuat menjadi apa? Kelompok, bukan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, bisa. Masalah umumnya itu Ustaz, masalah hujan Ustaz. Yang tukang air sili, yang tukang gabah dia mau berkendang gabah. Nah, inallah. Yang senang tukang bakso. Tukang bakso
La ilallah. Jadi selalu kita suzon, Ustaz. La ilaha illallah. Kenapa hujan-hujan terus? Bagaimana kita mau makan, Baik. makan. Jadi selalu kita begitu, Ustaz. Baik. Jadi apakah berdosa kita apa bagaimana, Ustaz? Apa diampuni dosa kita? Masya Allah. Mohon penjelasan. Ya, halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Baik. Kita katakan Haji Mardi. Apa alaihi wasallam tentang orang beriman? Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu urusannya sungguh menakjubkan. Dapat kenikmatan, syukur dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, di Al-Quran ada yang nama ayat iblis, terus setan, jin, perbedaannya apa gitu? Apa itu? Ada iblis kan? Kan? Baik, ditunggu jawabannya. Terus ada jin ya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Lampung, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Bolehkah mengaminkan doa dalam satu majelis, Ustaz? Misalkan dalam satu kajian, terus Ustaznya di akhir kajian berdoa dan kita mengaminkan. Baik. Boleh hal tersebut, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Medan, Ustaz. Dari Medan, silakan. Apakah memang ini pernikahan, Ustaz? Apa itu? Bagaimana dalam pernikahan, Ustaz? Iya. Bagaimana, apakah memang harus syaratnya harus syahadat dulu kata Pak Penghulu? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, apakah ada syaratnya nikah itu pakai syahadat? Enggak ada. Baik dari Quran maupun sunnah enggak ada syaratnya sama sekali. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah iblis, setan, jin. Ton itu sifatnya. Ya, maka Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah, afwan dalam suratul Kahfi, kana fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu ya, dia itu adalah dari jin asalnya. Ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka dikatakan dia syaitan dari kata syatona, ai ba'uda, dia jauh. Dia apa? Jauh. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perintah Allah Azza wa Jalla, maka dikatakan syaitan. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Apa itu Wahabi? Kalau Wahabi dalam sejarah maksudnya adalah kelompoknya Abdul Wahab Rustum yang memiliki akidah ibadiyah. Akannya kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat jauh. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya tidak ada bedanya dengan imam yang 4. Tidak ada bedanya dengan Khulafa Ar-Rasyidun. Tidak ada bedanya juga dengan Nabi SAW. Hanya musuh-musuh saja yang dengki terhadap kebangkitan Islam dengan dakwah yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah membaca mengirim Al-Quran Al-Fatihah untuk si mayyit? Menurut mazhab Imam Syafi'i pahalanya tidak sampai, dan ini perkara baru dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salawat yang bagaimana dibaca sesudah azan sebelum membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Salawat Ibrahimiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wajib diharuskan ketika berdoa mengangkat kedua tangan? Tidak, tergantung posisinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tadi, apakah satu majelis ada yang mengamin, ada yang mendoakan? Apakah boleh? Ya, tapi tidak ada doa berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bayar fidyah kasih makan setiap hari, waktunya di bulan apa? Lebih cepat, lebih baik kalau masalah waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Numan. Apa? Apakah sholat sendiri perlu kahmat? Kita katakan perlu azan, perlu iqamat. Kalau memang tidak kedengaran azan. Perlu azan, perlu apa? Iqamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya, Jirul. Berkaitan dengan pertanyaannya Om Poeng, ilmu itu sesudah Rasulullah atau sebelum pada zaman Rasulullah? Apa? Seperti dikerjakan mendapat. Sudah disebutkan, ini semuanya istilah belakangan. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah bercampur baur laki perempuan dalam satu kamar tidur dikalakan belum balik? Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Hum alaihi wa hum abna wa 10. Pukul dia ketika berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Berarti misah tempat tidur umur berapa? 10 tahun. Tiap salat wajib ada sunnah qabliyah dan ba'diyahnya, dan berapa rakaatnya? Kita katakan bahwasanya semua sholatnya ada, tapi ba'diyah belum tentu. Cuma ada yang muakkadah, ada yang tidak. Baik, mana yang muakkadah? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian apa lagi? Subuh. Baik, yang tidak muakkadah tambah 2 setelah zuhur menjadi 4. 4 sebelum asar. Sebagian para ulama berdasarkan hadits Aisyah, 2 setelah asar itu tidak pernah ditinggalkan. Kemudian 2 sebelum yang disebut tadi malam. Kemudian 2 isya. Kemudian habis. Nah, ada hadis para jamaah Nabi SAW salat setelah maghrib tanpa ada hitungan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa dihitungan. Boleh. Adapun 6 rakaat dengan tidak sahih. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Ya. Ini Ustaz, bolehkah kita misalkan ada seorang Ustaz berceramah, Terus? Dia mengatakan bahwa hal tersebut boleh, terus kita mendengar Ustaz yang lain dari ceramah itu Tidak boleh. Ustaz itu boleh, terus kita dengan mengirimkan video dari Ustaz yang lain itu Ustaz kepada Ustaz tersebut. Ustaz yang boleh itu, bagaimana hal tersebut, apa diperbolehkan? Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apa bedanya aliran Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Siapa? Aliran apa? Beda antara apa bedanya Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, ditunggu jawabannya.
Apa bedanya Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? La ilaha illallah. Pertama, tidak ada bedanya Muhammadiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Muhammadiyah itu akidahnya Ahlus Sunnah wal TBC, bersihkan Islam dari apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Kita katakan segi prinsip dakwahnya Syekh Kiai Ahmad Salafi. Ta'ala wa alam. Kemudian bagaimana sekarang katanya? Ada satu ustaz mengatakan boleh. Ada ustaz berikutnya tidak boleh. Kita kirimkan yang video yang tidak boleh. Ini namanya adu domba. Yang benar itu tanyakan dalilnya baru benar. Ini enggak, ini video. Alhamdulillah, wallahu taala ala wa alam. Berapa nisabnya dihitung nisab zakat barang dagangan? Barang dagangan disebut oleh para ulama kita bergantung pada mana yang paling menguntungkan fakir miskin. Contoh, emas enggak sampai nisab. Harga 85 gram emas enggak sampai nisab. Berarti kalau sekarang kan 1 gram berapa? 1 ju. Berarti kalau 85? Ini 85 juta. Ya, 85 juta. Oh, enggak sampai ini modalnya nih sama untungnya. Baru hanya 40 juta. Hitung pakai perak. Nah, itu caranya. Berapa nisabnya? 595 gram. Berapa 1 gram? 40.000 misalkan. Nah, 40.000 ya dikalikan berapa? 595. Nah, kalau uang seperti itu jumlahnya baru wajib zakat bagi 40. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan terakhir? Ya, Om. Kita tidak mempelajari al-Barzanji seperti mazhab-mazhab yang lain. Baik. Kenapa kita tidak pelajari al-Barzanji? Al-Barzanji apakah Quran hadis? Quran hadisnya belum habis. Quran 30 habis. Ngapain mempelajari ucapan manusia? Hadis Nabi yang hampir 50 ribu itu belum habis dibaca. Ngapain kita pelajari ucapan manusia? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Pak Guru, terakhir. Ya, diundang yang kaya, ditinggalkan yang nah, baru dia buruk. Caranya apa? Undang yang miskin, undang juga yang kaya, boleh. Nah, jangan dipotong hadisnya Pak Guru. Ya, harusnya nyambung. Dia jelek itu karena apa? Ya seperti kata Jimardi yang kilat-kilat sepatunya katanya, yang sudah begini-begini perutnya gitu. Ya nggak boleh kalau itu. Ini yang susah-susah makannya, apalagi musim pandemi ini, sering-sering aja buat acara. Wallahu ta'ala ala wa. Ada Pak Lui lagi? Baik, saya kira demikian. Ini daurah kita yang kedua. Insyaallah besok malam daurah kita yang ketiga insyaallah taala. Jadi meskipun saya pelan-pelanin bukunya enggak apa-apa para jamaah. Yang penting ya mengena di kita dan paham masyarakat kita. Ya, seberapa bisanya seperti itu kita ambil, nanti ada momen lanjut lagi. Ya, wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.